warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asraqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Baik, kita lanjutkan ya. Lama kita tidak menulis ya. Jadi sulus salasa yang pertama ma'rifatullah. Ini tauhid. Ar-rububiyah. Tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Sekarang di sini kita ya, ma'rifatu dinul Islam. Ya kan? Jadi kita terangkan din secara khusus, umum, kemudian lebih khusus. Dinul Islam 3 tingkatan. Yang pertama al-Islam. Ini makna yang lebih khusus. Kemudian al-iman, rukun iman. Ini kan rukun Islam ya. Syahadat, salat, puasa, zakat, kemudian bulan ini bulan haji. Kemudian rukun iman berapa? Al-imanu billah, malaikat, kemudian kutub, ar-rusul, yaumul akhir, kemudian al-qadar. Ini juga sudah kan? Secara ringkas-ringkas. Sekarang masuk kita di sini ya. Al-ihsan. Al-ihsan. Ihsan ada 2 derajat. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Baik. Kita selesaikan sekarang ini ya. Nanti yang terakhir, bagi yang ketiga, ma'rifatun nabi. Yani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dulu sedikit sini ya. Kita hubungkan. Kurang pas. Jadi al-ihsan. Ihsan itu satu rukun. Lahu ruknun wahid. Apa itu? Ini. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Satu,
rukun saja. Dan inilah puncaknya beragama. Puncak puncak beragama. Jadi kalau mau secara teori ihsan itu adalah penyempurna dari dua rukun ini. Rukun Islam dengan rukun iman. Jadi kalau mau sampai kepada derajat ihsan, ini yang disempurnakan. Tidak ada amalan lain. Tapi ini amalan yang sudah ada, ini yang disempurnakan. Itulah dibahasakan dengan bahasa Nabi, ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Kita lihat dahulu ya. Islam sudah kita terangkan dahulu, ini ibadah zahir. Salat, puasa, zakat, haji, ini ibadah zahir. Kemudian rukun iman, ini ibadah apa? Batin. Maka orang yang mencapai derajat ihsan adalah orang yang menyempurnakan zahiran wa batinan. Dia sempurnakan Islamnya secara zahir. Salatnya, nanti saya terangkan ya. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dia kerjakan secara sempurna. Kemudian batinnya juga begitu. Iman kepada Allah, kembali ke sini. Tauhid, rububiyah, tauhid, uluhiyah, tauhid, asma' wa sifat. Tauhid uluhiyah sudah disebutkan dulu contoh-contohnya ya. Al-khawf, war-raja, tawakkal, inabah, isti'adzah, istighasah, dan seterusnya. Itu disempurnakan semua. Baru kepada yang lainnya dari rukun iman. Sampai kepada takdir. Kalau dia bisa sempurnakan zahiran wa batinan, maka sampailah dia kepada derajat ihsan. Ini mudah secara teori, tapi paling susah diamalkan. Ya makanya diajarkan usulus salasa kepada semua orang, siapapun dia yang muslim, minimal Islamnya bagus. Islamnya kalau bahasa kita baik. Tidak usah terlalu baik. Baik saja. Ya, salat, puasa, zakat, haji. Ya, kalau syahadat kan jelas. Minimal baik-baik saja. Demikian juga imannya. Minimal baik-baik. Iman kepada Allah, malaikat. Jangan menyimpang. Makanya ada dikatakan kelompok-kelompok ahlul bidah dari sisi keyakinan. Itu berarti menyimpan imannya. Ada ahlul bidah menyimpan dari sisi zahirnya. Paham ini? Seperti orang zikir, berjamaah, maulid, apalagi perayaan-perayaan bidah, sebagian itu penyimpangan dalam bentuk zahir. Tapi ada yang lebih berbahaya lagi, menyimpan dari sisi batinnya, imannya. Jadi muslim yang baik, minimal ini dianggap baik, tidak menyimpang. Ala millati, sebagaimana kalau kita pagi-pagi ya, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Minimal baik-baik saja. Itu yang dijaga. Paham sampai sini ya? Kemudian kalau ini mau disempurnakan untuk mencapai derajat ihsan. Karena itu penuntut ilmu, orang yang belajar, yang ingin diperbaiki, bukan agama yang baru. Makanya nanti ada ma'rifatun Nabi terakhir. Bukan agama yang baru. Tapi yang ingin diperbaiki, ini agama yang sudah ada. Jadi kita itu belajar memperbaiki Islam kita. Yang mana? Ya, perbaiki syahadat kita, puasa kita, zakat kita. Kalau bisa juga naik haji, itu yang diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, mempelajarinya kembali Islam yang benar, kemudian mengamalkannya. Demikian juga iman, rukun iman. Pelajari kembali supaya bertambah baik keyakinan. Jangan menyimpang. Jangan yang aneh-aneh. Kan itu banyak kita lihat dalam kenyataan sehari-hari. Banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Kadang yang disempurnakan dari yang zahir, dia pilih-pilih. Ada orang yang tekun saja sholat. Padahal kalau sholat, yang harus diperbaiki dulu sholat wajib. Karena itu yang menjadi rukun Islam. Tapi banyak orang, sholat sunnahnya yang diperbaiki. Banyak sholat. Jadi ketika dia mengenal agama, ingin rajin ibadah, ingin rajin macam-macam, yang diperbanyak salat sunnah. Jadi mulai dia duduk di masjid, ada salat syuruh, ada salat duha, nanti ada salat terus. Salat terus. Sedikit waktunya untuk yang lain. Padahal yang harusnya dia perbaiki adalah salat wajib. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, memperbaiki bacaan-bacaan salat kita hafal kembali. Ini sudah benar atau tidak? Baru kita amalkan di salat wajib. Kalau itu sudah bagus, ya baru ditambah salat-salat sunnah. Ya, demikian juga ibadah yang lain. Sebagian orang suka sedekah. Sedekah bukan rukun Islam. Tapi zakatnya belum tentu dia perbaiki. Berapa harta saya sebenarnya? Apa hukum-hukum yang terkait dengan zakat? Harusnya itu dulu yang harus dia mengerti. Kalau dia ingin perbaiki agamanya. Ya, ada orang yang disukai zikir. Zikir bukan rukun Islam. Tambahan saja. Jadi kadang kita yang diperlihatkan Islam itu seakan-akan Islam itu zikir. Ya betul, bagian dari Islam, tapi bukan intinya Islam. Jadi kalau kita melihat masyarakat Islam yang bagus, ketika adzan semua laki-laki kumpul di masjid. Berarti itu bagus Islamnya. Bukan kumpul berzikir berjamaah, perayaan-perayaan saja. Dia lupa intinya. Bahkan kadang dilalaikan dari intinya. Ya, sama kalau santri intinya menghafal, belajar. Bukan intinya daurah. Ya, bukan kewajibannya dia ikut daurah, walaupun itu penting. Kewajibannya apa yang sudah ditetapkan baginya, itulah pelajarannya dia. Kalau ada waktunya, dia mau tambah, tidak mengganggu intinya, ya dia ikut. Tapi kalau dia sudah suka daurah, biasanya malas dia belajar. Karena daurah enak jalan-jalan kan. Tidak ada beban. Ya, ikut mendengar saja.
Yang ada bebannya kan kalau ikut belajar. Setiap hari ditanya, murajaah, suruh berdiri kalau tidak hafal. Dan seterusnya, konsekuensinya ya. Demikian juga haji. Ya, haji yang wajib kan 1 kali haji. Haji yang pertama. Maka harusnya itu dia perbaiki. Sekarang banyak orang lebih suka umroh daripada haji. Ya bukan dilarang, walaupun mungkin susah, tapi harusnya dia fokus bagaimana dia bisa naik haji. Karena itu adalah ya rukun Islam. Nah, ya demikian juga ini. Bagaimana mengimani malaikat yang benar, kitab-kitab yang benar. Ya walaupun ringkas-ringkas yang pokok-pokoknya saja itu sudah cukup. Melambangkan dia mukmin yang benar. Bukan mukmin yang benar yang selalu pakai tasbih, selalu pakai jubah misalnya, tapi terlambat salat. Atau kadang tidak dilihat di mana dia salat. Iya. Ya belum tentu. Karena banyak kita diperlihatkan bagian dari Islam, tetapi itu yang dinampakkan. Ya, dinampakkan. Padahal sebagiannya itu kalau para salaf dahulu, sebagian amalan seperti itu disembunyikan. Kenapa? Karena itu amalan yang lebih banyak terkait dengan pribadi. Terkait dengan pribadi. Banyak orang bersedekah, nanti ditahu kalau dia sudah mati. Tapi kalau zakat dia harus bayar kepada, ya kalau di sini kita ada basnas atau apa. Tulis, catat, ditagih, dan seterusnya. Tip. Jadi itu gambarannya ya. Kemudian kita masuk kepada ihsan. Kata Syekh al-ihsan, martabatus salisa wa hiya a'la maratibuddin. Siapa yang bisa mencapai derajat ihsan, maka dialah orang yang paling bahagia. Ya, orang yang paling bahagia. Karena dia sudah lewat ini. Sudah lewat. Sudah lewat Islam. Maksudnya tidak usah lagi ditanya salatnya, puasanya, zakatnya. Sudah lewat. Maksudnya sudah dia kerjakan dengan bagus. Demikian juga keimanannya terhadap rukun-rukun iman. Dan ini mudah secara teori tapi paling susah ya diraih. Jadi kata Nabi SAW, dan itu yang disebutkan lahu ruknun wahid, yakni anta budallah, kamu menyembah kepada Allah. Ya ini tadi anta budallah. Kita mengimani Allah, menyembah Allah. Menyembah Allah sebagai satu-satunya pemilik rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Bagaimana menghadirkan ibadahnya? Ya bukan lagi yang zahir saja. Bukan lagi yang batin saja. Tapi kedua-duanya. Lahirnya dan batinnya ka'annaka tarahu. Ini namanya darajah musyahadah. Melihat, menyaksikan. Seakan-akan kamu ibadah itu, kamu melihat Allah. Karena tidak mungkin Allah dilihat di dunia. Ya, lan tarallaha hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Allah sampai kalian meninggal. Artinya ketika orang ibadah, seperti dia melihat Allah, kira-kira bagaimana ibadahnya? Contoh yang paling mudah, gambarannya saja. Kalau ada amalan yang kita lakukan, ya, tiba-tiba mau hadir Pak Desa.
Mau hadir di situ melihat yang kita kerjakan. Pasti amalan kita diperbaiki supaya bagus dilihat. Tapi kalau yang di atasnya lagi hadir Pak Camat, lebih diperbaiki lagi. Kalau hadir wali kota, boleh lebih diperbaiki lagi. Kalau hadir gubernur, boleh lebih diperbaiki lagi. Kalau yang hadir presiden, boleh lebih-lebih. Bagaimana kalau yang hadir itu ya pemilik seluruh alam ini, termasuk pemilik kita, diri kita sendiri. Nah, maka itulah puncaknya amalan diperbaiki, dimaksimalkan. Nah. Ya, tidak mungkin maksimal kalau dia tidak lalui ini. Ya, ibaratnya seperti bangunan sini, bangunan. Itulah namanya derajat ihsan. Kalau bangunan itu baru rangkanya, itu derajat Islam, baru tegak rangka-rangkanya. Kemudian kalau dia mukmin, ya sudah dipasang semua perangkatnya. Ihsan ini mirip dengan finishing. Di finishing itu bangunan. Supaya nampak indah, menarik, cantik. Itulah derajat ihsan. Kalau yang pernah lihat bangunan ini mulai dari awal, dia bisa bayangkan. Atau kalau kita bangun rumah, bisa kita bayangkan. Bagaimanapun kokohnya rumah, kalau tidak di finishing, tidak menarik. Cuma kita bilang bisa, kokohnya ini bangunan. Tapi sayang, belum di finishing. Bagusnya ini bangunan sudah kasih dinding, sudah di atap, tapi tidak di finishing. Kemudian kalau di finishing, finishingnya juga bermacam-macam. Kalau rumah di finishing, catnya KW3 cepat terkelupas kan? Ya. Tapi coba kalau di finishing dengan cat yang paling mahal, dia akan lama baru terkelupas. Itulah derajat ihsan. Sebelum terkelupas, diperbaiki lagi. Ya, diperbaiki lagi. Supaya tetap indah, menarik, rapi, bersih, dan seterusnya. Ini kebanyakan kita ini Islamnya ya di sini dengan di sini. Atau gambaran lain. Orang yang menyumbang biasa dikatakan apa? Donatur. Bahasanya apa? Ya, muhsinin. Bahasa yang sangat bagus kan? Muhsinin. Kapan muhsinin itu dikatakan dia ihsan? Kalau dia menyumbang, tidak perlu diminta. Kan dia sudah muslim. Dia sudah mukmin. Kalau diminta, baru mau menyumbang berarti dia masih Islam atau masih mukmin. Apa definisi Islam? Istislam lah, enggak. Ada makna yang disebutkan Nabi. Apa itu Islam? Al-Muslim, bukan Islam ya, Muslim. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Selamat dari lisannya dan tangannya. Dari ucapan dan perbuatannya. Apa itu mukmin? Man amana nas min lisanihi wa yadihi, sama. Aman. Kalau di sini selamat ya. Di sini aman.
Jadi kalau seseorang itu baru orang lain selamat, berarti dia masih tingkatan Islam. Kita tidak ganggu orang dengan ucapan dan perbuatan. Tapi kalau orang merasa aman, itu mukmin. Karena belum tentu orang selamat aman. Tapi kalau sudah aman, pasti selamat. Nah, tapi kalau dia ihsan, ya mungkin kita bisa bahasakan orang merasa nyaman. Karena akan nyaman kalau dia aman dan selamat. Karena hidup yang paling nyaman itu hidup di tengah-tengah orang mukmin. Apalagi kalau dia sudah mencapai derajat ihsan. Karena itu dikatakan Nabi belum beriman yang sempurna. Belum beriman yang sempurna. Kalau seseorang itu kenyang, tetangganya lapar. Apakah dia tidak beriman? Ya beriman. Tapi imannya belum sampai derajat ihsan. Jadi ihsan memberi kenyamanan orang. Lihat tetangganya, tidak perlu diminta dia bantu. Tidak perlu diberitahu, dia cari tahu. Kalau santri mencapai derajat ihsan, itulah pondok yang paling nyaman. Tidak perlu ada absen, tidak perlu ada daftar pelajaran, akan hadir pada waktunya. Karena santri yang mencari, bukan guru yang mencari. Santri yang mau mencari, mau mendapatkan, bukan mau diberi. Tapi dia yang mencari untuk dapat, bukan mau diberi. Demikian juga guru. Gurunya kalau dia muhsin, bukan sekedar mengajar. Selesai, dibayar. Kalau kurang bayarannya, kurang juga belajarnya, mengajarnya. Atau mau dibayar lebih, walaupun kurang jamnya. Tapi yang muhsin, dia memberi lebih daripada yang dituntut. Dia memberi daripada yang dituntut. Suruh mengajar 2 jam, belum pintar. Biar saya kasih les. Tidak usah dibayar. Misalnya. Karena saya menginginkan anak-anak ini pintar. Saya mau cari kebaikan, cari pahala. Ihsan. Bukan sekedar selamat, aman. Tapi nyaman, santrinya nyaman karena pintar-pintar. Maka dia harus berkorban lebih. Itulah namanya ya ihsan. Sekarang kita kembali ke sini, muhsin. Donatur. Kapan donatur itu muhsinin? Ketika dia yang mencari. Yang mana yang mau dibantu. Tidak perlu ditulis namanya. Tapi dia datang membawa bantuan. Ini, pakai. Kalau dia sudah membawa bantuan, beberapa lama dia pergi cek lagi. Siapa tahu ada yang kurang. Kalau sudah berjalan, siapa tahu bisa berjalan lebih bagus. Itu namanya muhsinin. Tidak perlu ikut campur. Saya sudah bantu itu. Kalau tidak mengikuti keinginan saya cabut bantuannya. Belum muhsinin. Namanya saja muhsinin. Ya. Dan itu sangat susah dicari. Ya, susah dicari. Dan itu para salaf kadang mencari orang yang dibantu. Dan dibantu sampai selesai. Ya, sampai selesai. Maksudnya orang itu selesai sesuai harapannya atau dia selesai
Tidak bisa lagi membantu karena dipanggil oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini derajat yang paling tinggi. Musyahadah. Seakan-akan Allah hadir di hadapan, menyaksikan kamu ruku, kamu sujud. Maka itulah puncaknya ibadah. Orang tidak akan mengingat apa yang lain karena yang diingat hadir di hadapannya. Namanya derajat ya musyahadah. Puncaknya keikhlasan, puncaknya mahabbah, puncaknya harapan ada di hadapannya. Tidak ada lagi yang dicari yang lain karena disitulah puncaknya. Kemudian kalau tidak bisa mencapai derajat ini, derajat yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Namanya syahadah. Ini namanya muraqabah. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka pasti Allah melihatmu. Jadi walaupun Pak Bupati, wali kota, gubernur atau presiden tidak hadir, tapi dia melihat. Dia tahu itu pekerjaan. Dan tidak ada yang bisa melihat, tahu, mengerti, meliputi pekerjaan itu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Kalau makhluk kan masih bisa disembunyikan, kamuflase, ditutupi, macam-macam. Tapi kalau Allah, ya tidak, itu namanya muraqabah. Jadi dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi ketika dia melakukan salat, puasa, dia merasa diawasi oleh Allah. Kebanyakan kita kan tidak. Salat ya salat. Alhamdulillah. Banyak bolong-bolongnya, banyak kurang khusyuknya, banyak yang lain yang dipikir. Ya itulah kita manusia. Makanya mencapai derajat ihsan ini adalah pekerjaan yang paling sulit. Kita lihat dalilnya supaya lebih jelas. Apa di situ disebut? Wa dalilu qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina ittaqau wa hum Coba lagi. Innallaha ma'al ladzina ittaqau wal ladzina hum muhsinun ya. Jadi Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya inilah yang disebut ulama dengan ma'iyah. Jadi derajat ihsan itu derajat yang paling tinggi. Karena Allah yang bersama dengan makhluknya. Kalau kita muslim, mukmin, kita yang bersama dengan Allah. Makanya katakan saya mau salat. Kenapa ingin mendekat dengan Allah? Saya selama ini banyak dosa, ingin dekat dengan Allah. Tapi kalau derajat ihsan, Allah yang dekat. Allah yang dekat dengan hambanya. Kalau Allah dekat, walaupun Allah dekat dengan semua hambanya, ini namanya ma'iyah yang khusus. Maka Allah akan membantunya. Memberi taufik. Mempermudah urusannya. Menolongnya. Itu otomatis akan ada. Karena Allah bersamanya. Innallaha ma'ah. Allah yang bersama. Bukan kita yang bersama dengan Allah. Kalau misalnya presiden tadi ya pendekatan maknanya presiden selalu bersama kita kan dia selalu tanya, "Fulan, bagaimana proyekmu? Sudah selesai?" Tapi kalau kita yang selalu tanya, telepon tidak diangkat, besok lagi, di WA belum dijawab, besok lagi. Kita yang mau mendekat. Karena kita yang mencintai dia, kita yang menginginkan bantuannya dia. Tapi kalau sudah mencapai derajat ihsan, dibalik. Ya, dibalik. Allah yang bersama kita.
Ya, tapi itu kan derajat yang paling tinggi. Kalau sekarang orang mengatakan itulah wali. Jadi wali itu sebenarnya orang-orang yang mencapai derajat ihsan. Tapi tidak mungkin dicapai derajat itu kalau Islamnya tidak benar. Bagaimana mungkin dia wali kalau dia tidak sholat? Sementara itu tangganya. Sama kalau misalnya kita belajar, tidak mungkin dia bisa langsung mencapai pintar baca kitab, tidak pernah belajar bahasa Arab. Itu tangganya. Kitab itu bisa dibaca, kan tetap dipakai itu. Kaidah sharaf, kaidah nahwu. Pasti dipakai, tidak mungkin tidak dipakai kan? Ya cuma tidak dibaca lagi seperti ketika dia baru belajar. Karena sudah lewat. Sama rumah ini di finishing. Apa rangkanya dibuang karena sudah jadi finishingnya? Tinggal bergantung saja di awan-awan. Kan tidak. Tetap itu berdiri. Berdiri rangkanya, berdiri dindingnya. Ya. Bukan itu dihilangkan semua. Berdiri sendiri, tidak mungkin. Baik. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum, dan orang-orang yang muhsinin. Allah bersama dengan mereka. Karena itu orang-orang yang muhsin selalu dibantu oleh Allah. Lihatlah para nabi, para sahabat selalu dibantu oleh Allah. Orang-orang yang saleh dibantu oleh Allah. Walaupun orang muslim, orang mukmin juga dibantu oleh Allah, tapi beda bantuannya, beda pertolongannya, ya, beda taufiknya. Kemudian dalil yang kedua, kita selesaikan ya, supaya nanti kita langsung pindah kepada Ma'rifatun Nabi. Apa yang kedua? Wa tawakkal 'alal aziz ar-rahim. Kemudian alladzina yarawka hina taqum. Ketika kamu berdiri atau salat. Wa taqallubuka fis sajidin, ya, sujud. Kemudian ditutup As-Sami Al-Alim, ya. Ini derajat ihsan. Yang mana? Musyahadah atau muraqabah? Kan dua derajatnya. Yang pertama atau yang kedua? Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yarak. Yang melihatmu, berarti yang pertama atau yang kedua? Ya, yang kedua, muraqabah. Yang melihatmu. Bukan yang kamu lihat, tapi yang melihatmu. Perhatikan, bertawakal. Kemana kita bertawakal? Kepada yang Maha Esa, yang mempunyai kemuliaan. Allah Maha Mulia, tapi Allah Maha Kasih Sayang. Manusia banyak yang mulia, kuat, tapi ada yang dikorbankan. Tapi Allah karena sempurna nama-nama dan sifatnya, walaupun dia Maha Esa, Maha Kuat, Maha segala macam, tapi dia juga sempurna kasih sayangnya. Maka tidak ada hambanya yang dizalimi biar satu. Ya, tidak ada yang dizalimi biar satu. Karena itu kalau mau bertawakal, bertawakallah kepada yang sempurna itu. Jangan bertawakal kepada makhluk. Karena makhluk pasti punya kekurangan. Kalau kamu bergantung kepadanya, nanti kamu zalimi orang. Walaupun kamu nanti punya kemuliaan, tapi kamu zalimi orang. Kamu rugikan orang. Kamu macam-macam.
Tapi bertawakkallah hanya kepada Allah. Karena dia yang melihatmu ketika kamu berdiri salat, ketika sujud, dia yang melihatmu ketika kamu ibadah. Ya, maka ketika kamu ibadah, maka jadikanlah sujudmu, berdirimu itu untuk Allah yang Maha Izzah dan Maha Kasih Sayang. Kemudian ditutup dengan dua sifat yang lain yang digandingkan. Allah Maha mendengar. Jadi kalau kamu tawakal, sampaikan apa hajatmu kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Karena dia Maha mendengar. Jangan sampaikan kepada makhluk. Makhluk hari ini dia dengar, besok dia lupa. Hari ini dia dengar, tapi dengar begitu saja. Hari ini dia baca WA-mu, ya baca saja. Nanti pekan depan baru dibalas. Dibalas pun belum tentu sesuai dengan harapan. Tapi kalau Allah Maha mendengar. Tidak mungkin dia zalimi kamu. Tidak mungkin dia tidak bantu kamu. Yang penting kamu perbaiki Islammu, perbaiki imanmu, dan kalau bisa mencapai derajat ihsan. Pasti kamu dibantu oleh Allah. Tawakallah kepadanya. Kalau kita belajar, bagaimanapun susahnya itu pelajaran, karena itu penuntut ilmu harus perbaiki agamanya. Kalau mau sukses menuntut ilmu, perbaiki agamanya. Jangan lupa sholat. Jangan karena alasan menghafal, terlambat sholat. Jangan karena alasan banyak tugas, terlambat melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Bahkan untuk menguatkan jiwanya, ditambah dengan amalan-amalan ya sunnah. Karena itu menguatkan jiwa. Dan itu yang paling kuat. Ya, karena Allah mencintai al-mu'min yang qawi, yang kuat imannya, bukan yang kuat fisiknya. Walaupun dibutuhkan juga fisik, tapi yang didahulukan adalah kekuatan hati. Karena itu banyak orang tua kuat berdiri, padahal fisiknya tidak kuat. Banyak anak muda kuat fisiknya tapi tidak kuat berdiri kalau sholat. Kenapa? Karena tidak kuat imannya. Iya kan? Al-Alim yang Maha Tahu. Kenapa bertawakal kepada yang Maha Tahu? Walaupun tadi sudah disebutkan ini, karena tidak semua yang kita inginkan itu harus dipenuhi. Allah yang paling tahu. Kalau saya penuhi, ini nanti begini. Kalau saya tidak penuhi, dia lebih baik begini. Ya, maka orang yang bertawakal kepada Allah, itu pasti husnudzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Saya sudah belajar, tidak bisa baca kitab. Berprasangka baik kepada Allah. Siapa tahu saya baca kitab, nanti imanku tersesat. Ya bisa saja, siapa yang tahu. Banyak orang yang ahli kan malah jadi sesat. Seandainya dia tidak ahli, tidak sesat. Terlalu banyak dia bisa baca. Terlalu banyak tempat dia belajar. Terlalu banyak tempat dia menganalisa, akhirnya sesat. Kapan? Ya ketika dia pintar. Banyak orang-orang Badui tidak tahu apa-apa. Penting sholat, puasa. Dia bilang, ya Rasulullah, ini saja yang saya kerja. La azidu abadan, saya tidak mau tambah lagi. Apa kata Nabi? Faqad aflaha in sadaq. Dia akan bahagia kalau dia jujur. Karena bebannya sedikit. Walaupun derajatnya di bawah ya, tapi Islamnya dan imannya sudah bagus, ya sudah cukup. Itu namanya tawakal. Apapun hasilnya, kita berprasangka baik kepada Allah. Yang penting sudah dikerja, diamalkan semua sebab-sebab. Hasilnya serahkan kepada Allah. Karena Allah yang paling tahu mana yang paling maslahat untuk hamba-hambanya. Ya, bukan menurut penilaian kita. Karena kita kan kadang nanti kita menganggap bagus kalau sesuai dengan ekspektasi kita, bahasa orang. Sesuai dengan harapan kita. Padahal itu belum tentu. Banyak orang ikut tes ke Madinah 5 kali, tidak lulus. Ya itulah yang terbaik baginya. Belum tentu yang lulus lebih baik nanti daripada dia. Kalaupun orang lebih baik, ya itu nasibnya orang. Nasib saya beda dengan orang.
Iya kan? Tidak ada yang sama nasibnya. Walaupun sama-sama belajar tidak sama. Sama-sama berusaha tidak sama. Tetap tidak ada yang sama. Ya maka prasangka baik kepada Allah. Ya makanya di sini tawakal kepada Allah. Itulah namanya muraqabah. Yang penting saya perbaiki apa yang saya bisa perbaiki dari Islam dan keimananku. Yang terakhir, Naam, wa ma takunu fi sya'nin. Perhatikan sedikit ya. Jadi bagaimanapun urusanmu, bagaimanapun urusanmu, sya'an urusan. Besar, kecil, mudah, gampang, urusan dunia maupun urusan akhirat. Apapun urusanmu. Terus, Naam, dan apapun yang kamu baca dari Al-Quran. Terus, ya dan apapun yang kamu amalkan dari amalan. Amalan besar, kecil, amalan dunia, amalan akhirat. Apa yang terakhir? Kuncinya di situ. Naam. Kata Allah, illa kunna alaikum syuhud. Jadi semua urusanmu, semua pekerjaanmu, kata Allah, kami punya saksi. Kami punya saksi. Ini derajat yang pertama atau yang kedua? Allah hadir atau melihat? Hah? Kalau ada saksi berarti dia melihat atau tidak? Ya pasti tidak melihat. Karena dia mengandalkan saksi. Baik. Berarti derajat ini yang kedua ya. Jadi Allah melihat melalui saksi-saksinya. Walaupun Allah melihat, tapi Allah ingin menegakkan hujjah maka dia berikan saksi-saksi. Ya makanya kalau ada pengadilan kan dicari saksi-saksinya siapa yang melihat kejadian. Itu fiduna. Ya ada saksi-saksi ketika kalian terus mengerjakan amalan itu. Ketika kalian berada dalam urusan-urusan itu. Allah punya saksi. Karena itu kita ada malaikat kiri dan kanan raqibun atid yang selalu menulis apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Tidak ada yang luput biar sedikit. Allah punya saksi. Kalau Allah punya saksi, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau dia ihsan, maka dia akan mengerti bahwa ada pengawas. Kira-kira kalau orang beramal kalau ada pengawas, bagus amalnya atau tidak? Ya pasti bagus. Pengawas manusia saja diperbaiki, apalagi kalau pengawasnya Allah. Jadi Allah punya pengawas walaupun Allah tahu. Untuk menegakkan hujjah. Ya menegakkan hujjah. Supaya manusia tidak berkelit. Ya, makanya kan kalau dihadirkan saksi, biasanya pelakunya langsung mengaku. Karena tidak bisa dia bantah itu saksi-saksi. Walaupun manusia di dunia bisa mempermainkan saksi, tapi saksinya Allah ya tidak mungkin dipermainkan. Nah, jadi jamaah sekalian, ini juga muraqabah. Merasa ya diawasi. Jadi kalau kita ingin mencapai derajat ihsan, maka Islam kita minimal ini derajat yang kedua. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka perbaiki sholat kita, puasa kita, haji kita, nanti ada ibadah kurban kita. Ya, apa saja dari amalan kita. Supaya kita bisa meningkat derajatnya. Dari sekedar mengerjakannya, mencapai derajat yang lebih tinggi, derajat ihsan. Kalau suami, dia perbaiki muamalah dengan istrinya, dia merasa diawasi oleh Allah. Jangan dia merasa saya yang bos di sini. Mau-maunya. Walaupun kadang istrinya tidak sesuai harapannya, tapi dia tunaikan kewajibannya karena dia merasa diawasi oleh Allah. Kalau manusia mencapai derajat ihsan, tidak perlu ada CCTV ya. Tidak perlu santri diawasi. Karena dia sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi namanya pendidikan, yang derajat ihsan itu tidak mudah. Orang-orang yang muslim, yang mukmin jarang dan sangat sedikit yang mencapai derajat tersebut. Ya. Makanya tetap tidak bisa itu yang diterapkan, karena itu juga sudah puncak. Sudah puncak. Kemudian yang terakhir, walaupun nanti ada hadis Jibril ya untuk menguatkan saja. Jadi kesimpulannya, kita merasa diawasi zahiran wa batinan. Karena kadang-kadang kita ini manusia merasa diawasi dan kita perbaiki zahir kita saja. Jadi kalau kita diawasi sama, misalnya orang sekarang bilang KPK, yang diperbaiki administrasinya supaya tidak dianggap korupsi dan sebagainya. Itu kan zahirnya. Tapi kalau orang mukmin, dia harus perbaiki lahir dan batinnya. Batinnya juga diperbaiki. Saya memang tidak mau mengerjakannya karena saya mengimani Allah mengawasi saya. Bukan amalan zahir saya saja yang diawasi. Tapi diawasi juga batin saya. Siapa tahu saya kerjakan amalan zahir ini dengan baik, niat saya berubah. Hanya ingin dipuji, ingin dilihat orang jadi orang soleh, ingin dilihat orang jadi penghafal Quran, ingin dilihat orang jadi orang yang khusyuk sholatnya, segala macam. Itu kan berarti batinnya yang bermasalah. Ya, maka orang mukmin dikatakan dia mencapai derajat ihsan ketika dipuji dan ketika dicela sama saja. Ketika dipuji dan ketika dicela sama. Karena yang memuji manusia, yang mencela manusia. Yang dia takutkan kalau Allah yang mencela. Paham? Ya, sama dengan orang yang berbuat adil. Dikatakan adil kepada orang yang jauh dan kepada orang yang dekat. Karena merasa diawasi oleh Allah. Orang dekat sama dengan orang jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia marah sama dengan ketika dia ridho. Ya, kenapa? Karena yang dia cari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia marah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia ridho karena manusia, bukan juga dia marah karena manusia, tapi karena ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama. Kita belajar walaupun itu berproses. Kita belajar kadang karena desakan orang tua, kadang karena ada keinginan-keinginan lain. Tapi nanti semakin belajar, dia akan tahu bahwa saya ini belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena target. Saya sudah sampaikan yang lalu ya. Kebanyakan kita sekarang susah karena kita dituntut target. Saya belajar harus sekian, harus hafal sekian. Tidak. Padahal harusnya belajar kalau karena Allah. Ya karena saya ingin tahu supaya Islam saya baik. Supaya iman saya baik. Apakah saya nanti hafal Quran atau tidak? Itu bukan jaminan Islam dan iman saya baik. Tapi yang saya kejar, Islam saya baik, agama saya iman saya baik. Dan kalau itu saya lakukan terus menerus, saya perbaiki bisa mencapai ya derajat ihsan. Nah, saya kira cukup ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan hadis Jibril. Kemudian kita akan lanjutkan dengan usul salasa yang ketiga, ma'rifatu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin 4 atau 5 kali pertemuan insyaallah akan selesai. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.